apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov Jabar buat Kabupaten Ciamis agar mengalami pertumbuhan yang pesat? Anu kahiji mah jalan itu apa? Jalan akses Jalan kemana? akses anu jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong. Pilujeng wayah kieu Mang Cecep eta kumahanya Gubernur Jawa Barat teh kok jadi malah ngancam warga Ciamis jeung warga Tasik gitu kan, anu ngatur lalu lintas di jembatan naon sih teh Mang Cecep, aduh poho deui. Coba Mang Cecep bisa nerangkeun teu atau informasi nu nyampe ke Mang Cecep eta kumaha sih persoalanana? Sebelum Mang Cecep ngejawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Si KDM itu memang sudah gagal. KDM itu sudah gagal menjadi gubernur yang diharapkan masyarakat. Dan yang saya wakili terdapat 20 orang. Itu baru yang saya wakili, semuanya mahasiswa. Dari unsur dosen, terakhir saya dengar ada 7 orang. Dan ini masih banyak korban-korban lain. Dan yang gue dengar juga ya, pelakunya itu ada 16 laki-laki, tapi yang muncul ke permukaan itu hanya 2, karena sisanya dilindungi oleh orang tua. Ada yang bertanya ke Mang Cecep terkait dengan kondisi jembatan Cirahong. Pertanyaan baliknya, Mang Cecep itu siapa? Terkait dengan jembatan Cirahong. Jangankan Mang Cecep, RT, RW, lurahnya aja pada bingung ya menyelesaikan masalah jembatan Cirahong ini. Dan Kang Deddy Mulyadi turun langsung untuk membenahi itu semua. Seorang yang mengaku warga Medan sekarang masih getol menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi dan mahasiswa di UI melakukan sebuah tindakan yang sangat tidak menyenangkan terhadap mahasiswa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Banyak yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu gagal sebagai gubernur. Entah alasannya apa, ya mungkin atas dasar ketidaksukaan mereka saja terhadap Kang Deddy Mulyadi. Tetapi harapan mereka ini lagi dan lagi dipatahkan oleh kinerja Kang Deddy Mulyadi yang memang selalu lebih terdepan dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, langsung aja kita akan menyimak orang-orang yang gagal paham dalam melihat kinerja Kang Deddy Mulyadi. Kita simak. Pilujeng wayah kieu Mang Cecep eta kumahanya Gubernur Jawa Barat teh kok jadi malah ngancam warga Ciamis jeung warga Tasik gitu kan, anu ngatur lalu lintas di jembatan naon sih teh Mang Cecep, aduh poho deui. Coba Mang Cecep bisa nerangkeun teu atau informasi nu nyampe ke Mang Cecep eta kumaha sih persoalanana? Sebelum Mang Cecep ngejawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Oke. Jadi begini ya, sebelum Mang Cecep informasi yang masuk ke Mang Cecep atau Mang Cecep mengasih pandangan seperti ini. Jadi memang tupoksi gubernur hari ini di Jawa Barat itu sudah tidak ada ya. Apalagi gubernur is the best kan gitu. Soalnya kenapa warga masyarakat Tasik dan Ciamis tidak boleh memungut yang lewat di jembatan Cirahong? Itu mungkin ada beberapa hal yang memang yang tidak dia pahami gitu. Itu kan sebetulnya jalurnya kan kalau ada yang mengatur jadi semua resiko minimal sedikit ya, tapi kalau tidak ada yang mengatur itu kan ada jadi 2 jalur dan jalannya sempit. Mungkin kemungkinan kecelakaan inilah dan berbagai macam. Mungkin bisa jadi ada
insiden juga kan gitu. Jadi di sini Gubernur The Best ini tidak paham, harusnya tabayun, harusnya tahu dulu seperti apa dan bagaimana, dan itu bukan katakan bukan pungli, bukan istilahnya pemaksaan juga tidak, karena memang itu udah menjadi kesadaran dimanapun mereka bisa nggak gitu kan, dari pihak desa atau pihak pemerintah kabupaten Tasik atau Ciamis gitu kan, yang untuk mengatur lalu lintas di sana di jembatan Cirahong. Karena kalau memang nanti ke depannya, karena itu kan sekarang jembatan itu udah tua, kalau tidak diatur jadi beban malah nambah kan itu. Kalau kiri kanan pengendara sepeda motor masuk semua jadi tidak diatur, itu beban akan nambah, justru kemungkinan insiden itu akan lebih nampak gitu nanti ke depannya. Coba kita lihat aja. Nah begitu ya, Gubernur is the best gitu kan. Tolong ya, ini saya untuk berbicara is the best cuma 1 minggu aja ya, nanti kesananya ya biasa lagi aja kan gitu. Cuman kan ini ada tuntutan, kalau memang benar terrealisasi berarti ya is the best, kalau tidak ya berarti jadi kedepannya saya akan berbicara apa. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya ke Mang Cecep terkait dengan kondisi jembatan Cirahong. Pertanyaan baliknya, Mang Cecep itu siapa terkait dengan jembatan Cirahong? Jangankan Mang Cecep, RT, RW, lurahnya aja pada bingung ya menyelesaikan masalah jembatan Cirahong ini. Dan Kang Deddy Mulyadi turun langsung untuk membenahi itu semua. Kita siapkan komitmen ya. Saya berkomitmen terhadap 3 hal. 1, jembatan Cirahong. 2, alun-alun. 3, road race. Inilah orientasi membangun Jawa Barat ini. Apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov Jabar buat Kabupaten Ciamis agar mengalami pertumbuhan yang pesat? Anu kahiji mah jalan itu apa? Jalan akses Jalan kemana? akses anu jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong da atas ditingali sareng Kementerian PU oke. Ciamis atas ngebebaskeun lahan kanggo Palis Ciamis. Tasik Sudah. Tasik Tanahnya biasa. sudah siap. Aduh, atau siap. Oke, buat Bupati Tasik segera bebaskan tanahnya. Seluruh akses jalan dan jembatan itu 2026 akan saya bangun. Si KDM itu memang sudah gagal. KDM itu sudah gagal menjadi gubernur yang diharapkan masyarakat. Dia sudah gagal. Sebagai seorang pemimpin Jawa Barat dia gagal. Tapi kalau untuk mencari simpati masyarakat, dia menang. Dia berhasil mencari simpati masyarakat. Tapi untuk jadi gubernur, dia gubernur yang gagal. Gubernur yang seharusnya diharapkan oleh orang banyak, dia gagal total. Tapi kalau mencari simpati masyarakat, dia berhasil. Tapi kalau jadi gubernur yang diharapkan, gagal. Gak ada beda sama kita, masih berserak. Gak ada bedanya seperti orang biasa seperti saya. Yang gagal itu hidup lu, Bang. Gak berguna. Lu itu selalu nyinyirin orang, selalu nyinyirin KDM, Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Asep Gempar. Hei Bang, kalau lu itu nyinyir KDM, ngaca dulu ya, survei dulu, jangan lu asal bacot. Ntar mulutmu harimaumu. Lu yang gagal Bang, gagal menilai KDM. Saya pendukung KDM Bapak Aing, mendengarnya juga tidak enak Bang, disebut gubernur gagal. Justru lu yang gagal Bang ya.
gagal nyinyir KDM, gagal dengan kehidupan lu sendiri. Mandi dulu bang, kalau misalkan mau bikin konten, biar kelihatan ganteng. Salam sehat, tetap sehat, pakai akal sehat, sampurasun. Alhamdulillah Kang Asep Gempar sudah langsung menimpali pernyataan si Hapek ya. Kita panggil si Hapek deh. Mungkin Baraya tahu nggak arti Hapek itu apa? Hapek itu adalah sejenis aroma yang tidak sedap ya, bau hapek. Di Sunda ada istilah seperti itu. Nah, dia udah mengatain Kang Deddy Mulyadi gagal katanya. Kenapa dia, padahal dia bukan orang Jawa Barat. Mungkin sekali lagi dia hanya ingin numpang viral, numpang beken di atas ketenaran Kang Deddy Mulyadi. Mungkin dia selama ini tergiur dengan harta yang Kang Deddy Mulyadi miliki. Wah, nampaknya kalau terkenal seperti Kang Deddy Mulyadi itu mungkin dia arahnya ke sana ya. Dia akan melakukan ini dan itu. Ya enak banget jadi Kang Deddy Mulyadi udah mah gubernur terkenal pula. Mungkin dia ada perasaan itu, maka dia ingin numpang beken di atas nama ketenaran Kang Deddy Mulyadi. Baik, sekarang kita akan melihat informasi lain, yaitu ada mahasiswa yang di dalam sebuah grup WhatsApp, ya, mereka itu melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan tidak se-NO-NOH terhadap mahasiswa lainnya. Informasi lebih jelasnya langsung aja check it out. Dari mulai Lebaran tahun ini, di mana beberapa korban yang sudah tidak kuat akhirnya mencoba untuk mencari bantuan, dan yang semua harus tahu ini sangat-sangat tidak mudah untuk korban. Kenapa? Karena di sini pelaku ada 16 orang. Mereka semua memiliki jabatan di kampus. Korban merasa apabila ini dinaikkan pada waktu itu, apakah mungkin masyarakat akan menilai bahwasannya ini adalah hal yang sangat wajar. Ini adalah hal yang lumrah dilakukan, dan korban malah akan didiskreditkan. Dan jujur itu terjadi juga. Walaupun saya merasa juga hampir semua masyarakat mendukung, tutup, ada beberapa pihak-pihak yang masih mendiskreditkan perjuangan para korban, yang menyatakan bahwasannya ini semua lebay, ini semua terlalu berlebihan. Dan saya harap untuk pihak-pihak tersebut untuk merenungkan kembali kalimat-kalimat itu. Bagaimana jika kita yang menjadi korban? Bagaimana jika keluarga kita yang menjadi korban? Apakah kalian akan tetap mengatakan hal yang sama? Korban yang saya wakili terdapat 20 orang. Itu baru yang saya wakili, semuanya mahasiswa. Dari unsur dosen, terakhir saya dengar ada 7 orang. Dan ini masih banyak korban-korban lain yang bahkan mereka sendiri mungkin nggak tahu mereka dihubungin di situ. Hal ini cukup menarik dikarenakan ada dosen yang menjadi korban. Biasanya terjadi hal tersebut, hal seperti itu ialah dari yang kuat kepada yang lemah, dari guru kepada murid, dari dosen kepada mahasiswa, dari kiai kepada santri. Seperti itu biasanya. Nah, tadi kita dengar ada di antara 20 korban itu ada 7 dosen kalau tidak salah menjadi juga korban. Nah, sekarang kita akan menyimak bagaimana pendapat komentar dari masyarakat kita. Kita simak. Dugaan pelaku KS yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI menuai sorotan nasional. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Buat kalian yang nggak tahu KS itu apa, KS itu adalah kekerasan seksual yang nanti selanjutnya akan gue singkat KS ya, supaya nggak kena ban atau violation dari TokTok. Pertama-tama, waktu gue ngeliatin kasus ini ya, seliweran di mana-mana, yang terbesit di kepala gue adalah pelakunya itu 16 cowok-cowok yang tampangnya itu cowok nggak laku. Permasalahannya, hal ini diduga dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Berkali-kali ya selalu gue bilang di konten gue kalau adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Siapa sih di sini yang nggak tahu Universitas Indonesia? Mahasiswa hukum, otak mesum, orang tua lo pasti kagum, dan kita di sini netizen disuruh maklum. Begitu maksud Ngana. UI itu menurut gue, dan gue yakin menurut kita semua, adalah salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Tapi ternyata kampus terbaik pun belum tentu mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran baik juga ya. Pertama, udah UI, hukum pula. Kata gue ya, lu jangan malu-maluin alma mater kuning. Pelakunya ini melakukannya lewat chat gitu ya, lewat grup chat gitu. Tapi permasalahannya, yang dilecehin itu bukan cuma ciwi-ciwi mahasiswinya doang, tapi nyampe dosen. Dosennya dilecehin.
Kata gua, lu belajar apa sih? Lu kan anak hukum nih, yang lu pelajarin apa? Kalian tengoklah itulah, wajah-wajah laki-laki culun macam itulah. Masalahnya gue yakin hal ini juga banyak terjadi di seluruh fakultas, universitas, jurusan apapun di Indonesia. Cuman nggak viral aja. Dan permasalahannya juga hal ini terjadi kepada Fakultas Hukum UI yang katanya UI itu adalah kampus yang well educated. Dan yang gue dengar-dengar juga ya, pelakunya itu ada 16 laki-laki, tapi yang muncul ke permukaan itu hanya 2 karena sisanya dilindungi oleh orang tua. Kenapa pelaku KS itu harus dilindungi? Kuliah hukum tapi dihukum, kuliah hukum tapi ngelanggar. Ini mah gue curiga ya, gue curiga banget ini yang cepuin isi grupnya bakal dicari dicari sampai gorong-gorong kata gue mah. Katanya kronologis awalnya itu grup itu dibuat untuk apa ya, untuk kong kali kong atau untuk membicarakan, mengomunikasikan tentang pembayaran kos karena mahasiswa-mahasiswa di sana tuh rata-rata kosannya jadi satu gitu ya. Tapi nggak tahu usut punya usut, cerita punya cerita, tiba-tiba grup itu dijadikan jadi ajang chat-chatan tentang melecehkan wanita gitu. Gak ngerti gue kenapa bisa jadi tiba-tiba kesana gitu. Ya lu kalau mau ngomongin duit mah ngomongin duit aja. Sekarang kalau ada netizen yang komen, laki-laki will be laki-laki, man will be man. Ya terus kalau mentang-mentang lo laki-laki, terus kalau lu punya otak mesum, terus mesti dimaklumin juga gitu. Please banget deh ya, stop banget sexual harassment. Lu juga ya buat adik-adik, 16 adik-adik itu ya, tolonglah. Udah bangga-bangga lo jadi mahasiswa UI, bangga-bangga lo jadi anak hukum UI gitu loh. Masa endingnya cuman kayak gini sih? Yang paling bikin gua nyesek dan sakit hati itu ketika dosennya bilang ternyata ada nama saya juga di dalam grup itu. Aduh, kata gua mah ya aduh dek. Gua bingung mahasiswa zaman sekarang tuh gemblong-gemblung apa bagaimana, apa dongo-dongo, apa bagaimana, gue kagak ngerti dah ya. Lu tuh bener-bener gak ngerti ya dek ya. Lu itu masuk kuliah hukum, fakultas hukum yang ujung-ujungnya nanti bakal jadi calon pengacara, calon hakim, calon pejabat, ya calon-calon yang berurusan dengan hukum lah ya gitu loh. Tapi gimana caranya kalian mau bekerja dalam bidang hukum kalau kalian sendiri melanggar hukum, bahkan kalian yang dihukum? Gua lihat-lihat di grup chat petantang-petenteng tuh. Giliran udah depan kamera, depan dekan langsung nunduk semua lu. Nah, ini tipe-tipe mahasiswa-mahasiswa kayak gini-gini nih ya yang turun demo, ngomong agak ada isinya, alias kosong. Baik teman-teman, kita akan menarik kesimpulan dan mengomentari dari 3 informasi di atas. Yang pertama dari Mang Cecep. Dari Mang Cecep katanya jembatan Cirahong kalau tidak ada yang mengatur maka kemungkinan akan terjadi insiden yang tidak diinginkan. Nah, perlu diketahui ya Mang Cecep bahwasanya jembatan kecil seperti itu bukan hanya di Cirahong, di Bogor Katulampa juga ada jembatan Katulampa, bisa dicek sendiri ya. Di sana jembatannya ukurannya tidak masuk mobil. Kalau Cirahong dulu konon katanya mobil bisa masuk. Kalau di Katulampa itu mobil benar-benar tidak masuk, hanya 2 motor saja. Dan di sana pun digunakan aktivitas warga. Ada tukang bakso, ada gerobak masuk ke sana, ada orang yang habis ngambil rumput. Pokoknya jalan jembatan Katulampa Bogor itu digunakan akses lalu lintas oleh warga ya, yang jalan kaki ada, yang naik motor ada juga. Pagarnya itu tidak seperti jembatan Cirahong yang memang benar-benar sudah safety seperti itu kalau saya lihat. Tetapi jembatan Katulampa itu di bawahnya air Sungai Ciliwung, di atasnya kanan kiri pinggirnya pagarnya hanya biasa saja. Dan kalau mengenai bisalah bundir, tidak hanya harus di jembatan. Ya, orang yang berniat bundir itu tidak harus mencari jembatan. Dia bisa di dalam rumahnya pun, kalau memang dia punya niat untuk itu, dia pasti bisa melakukannya ya. Itu ya buat Mang Cecep. Jadi alasan tersebut tidak masuk di akal, dan karena bantahannya itu tidak hanya jembatan Cirahong yang yang memiliki akses seperti itu, yang jembatan sempit tapi banyak digunakan oleh warga. Nah, kemudian komentar yang kedua itu terkait dengan Kang Deddy Mulyadi gagal. Ini orang yang ngakunya dari Medan, tetapi orang asli Medan atau bukannya saya pun tidak tahu ya, karena tidak kenal. Saya kenal itu ketika dia mengomentari video-video Kang Deddy Mulyadi, mengomentari Kang Deddy Mulyadi. Nah, mengatakan Kang Deddy Mulyadi seperti apalah seperti itu. Nah, dia itu, saya menilai orang ini hanya ingin numpang tenar, numpang beken di atas nama besarnya Kang Deddy Mulyadi. Mungkin dia punya harapan dengan membuat sesuatu hal yang aneh ya, dia akan terkenal. Ya bisa aja dia terkenal karena sudah mungkin mengkritisi atau mungkin menjelek-jelekan Gubernur Jawa Barat. Tetapi terkenalnya ini hal yang negatif ya, yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia yang mencintai Kang Deddy Mulyadi. Itu yang kedua. Kemudian komentar yang ketiga ya, buat para mahasiswa yang melakukan hal-hal demikian.
cobalah kalian itu kan sudah pada dewasa, artinya jikapun kalian ingin melakukan hal-hal seperti itu, janganlah di depan publik, diumbar di depan umum, ya, yang akhirnya merugikan kalian sendiri. Kalau kalian memang punya nafsu yang tidak terbendung, yang tidak tertahan, coba salurkan dengan lebih elegan. Jangan seperti itu, yang akhirnya mencoreng nama universitas, ya. Apa yang saya maksud, ya bisa dengan cara olahraga, bisa dengan cara puasa, ya, seperti hal-hal yang positif. Daripada kalian ngomongnya ngacapruk, jadi melecehkan orang lain, teman-teman kalian. Nah, ya akhirnya rame, akhirnya membuat malu kedua orang tua kalian. Nah, itulah 3 komentar. Ya, yang pertama untuk Mang Cecep, yang kedua untuk si abang yang dari Medan, yang ketiganya untuk para mahasiswa di UI yang melakukan hal yang tidak pantas terhadap teman-temannya. Demikian video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.